Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How are you this morning? Fine. Okay. Now look at this one. This morning we will discuss two things. There are the using of past perfect tense and future perfect tense. Last week we have discussed about the using of present perfect tense. Okay. Now look at this one. Past perfect tense. Past perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi itu telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lain terjadi. Jadi, suatu kegiatan itu telah selesai dilakukan pada masa lampau itu sebelum ada kegiatan lain terjadi. Apa rumusnya? Untuk kalimat positif itu ada subjek, terus plus had. Had ini bentuk lampau atau bentuk kedua dari has atau have, jadi kita pakai had, terus plus verb 3, jadi sama kayak penggunaan yang kemarin, itu memakai verb 3. Merubahnya ke kalimat negatif ya gampang, hanya meletakkan kata not sesudah had, jadi subjek tambah had tambah not tambah verb 3. Terus kalau kalimat tanyanya yaitu had ditaruh paling depan tambah subjek terus verb 3. Okay, just it. This is very simple, right? Jadi sangat simpel sekali. Gimana sih contohnya itu? Kita lihat. Irma, untuk positive sentence, Irma had studied English before she moved to Jakarta. Jadi Irma sebagai subjek, had ini dia, terus plus verb 3. Ini dia yang verb 3. Apa verb 1 dari studied? Yaitu study. Hilangkan ini, tambah y, study. Terus Englishnya objek, before ini. Tadi kan di atas sebelum aksi lain terjadi. Before she moved. Maka kalimat setelah before itu harus simple past tense, yaitu menggunakan verb bentuk kedua. Verb 2. Before she moved to Jakarta. Kita lihat, kita artikan. Irma telah belajar bahasa Inggris sebelum dia pindah ke Jakarta. Oke, jadi kejadian yang past perfect dulu nih terjadi. Dia telah belajar bahasa Inggris. Baru kejadiannya dia pindah ke Jakarta. Mana yang duluan? Ini kan? Ini kan. That's it. Kalau merubah ke negatif ya gampang, hanya meletakkan not setelah had. Irma had not studied English. Si Irma tidak telah belajar bahasa Inggris before she moved to Jakarta. Jadi Irma tidak telah belajar bahasa Inggris sebelum dia pindah ke Jakarta. Kalau bertanya ya pindahkan aja had ke depan. Had Irma studied English before she moved to Jakarta? That's it. Contoh kedua nih ya. The man had given some advices before it happened. Lelaki itu ini sebagai subjek. Terus had given, telah memberikan some advices, beberapa nasihat, before it happened, sebelum itu terjadi. Itu apa? Mungkin ada suatu tragedi apa gitu ya yang terjadi. Jadi lelaki itu telah memberikan beberapa nasihat sebelum kejadian itu terjadi gitu. Mana yang duluan terjadi? Ya yang past perfect ini, the man had given some advices. Baru ini verb 2 kan? Gampang. Terus ke negatifnya gampang, the man had not given. Some di sini hanya boleh digunakan untuk kalimat positif, maka some berubah jadi any. Any advices before it happened. Kalau kalimat kalimat tanyanya ya tak pindahkan saja had ke paling depan. Had he given any advices before it happened? Gampang, ya kan? Okay, now we come to the last material in chapter 2. Future perfect tense. Katanya future perfect tense adalah tenses yang menjelaskan sesuatu yang akan sudah dilakukan pada masa depan. Dia masih planning nih ya, tapi akan sudah dilakukan nih untuk masa depan itu. Katanya di sini menyatakan kejadian yang sudah selesai pada waktu yang akan datang. Jadi ini prediksi nih ya. Kayaknya begini nih, yang akan datang tuh begini nih. Gitu. Rumusnya dulu sebelum kita bahas contohnya. Subjek tambah will
wajib pakai have, terus tetap ini verb 3, terus baru objek. Negatifnya subjek tambah will baru not, terus have, kembali ke have lagi nih, verb 3 lagi, terus objek. Kalimat tanyanya taruh aja will paling depan, hilang notnya ya, sama kayak yang tadi. Terus subjek, have, verb 3, terus objek. Ini mungkin anak Miss sedikit bingung. Ini maksudnya apa sih? Sesuatu yang akan sudah dilakukan pada masa depan, sesuatu yang akan sudah dilakukan pada masa depan. Kita lihat nih, mungkin dicontoh bisa paham. I will, saya subjek. Will ini. Have, saya akan telah menyelesaikan tugas-tugas saya at the end of this month, pada akhir bulan ini. Sudah terjadikah kejadian itu? Belum, tapi dia sudah memprediksikan nih. Katanya di akhir bulan ini tugas saya itu akan telah selesai dilakukan. Oke, Miss ulangi. Saya akan telah menyelesaikan tugas-tugas saya pada akhir bulan ini. Jadi udah terbayang sekarang nih yang akan telah terjadi itu gitu. Terus kalau negatifnya ya tambahkan saja not setelah will. I will not have finished my projects at the end of this month. Saya tidak akan telah menyelesaikan tugas-tugas saya di akhir bulan ini. Bertanya ya taruh will-nya paling depan. Ini berubah ya dari I jadi you, karena nggak mungkin kita nanya ke diri kita sendiri, berarti amnesia dong ya. Terus oke. Jadi will you have finished your project at the end of this month? Bertanya, jawabannya bisa yes, kembali ke I, yes I will, no I won't, atau I will not. Contoh kedua nih ya, they will have gone home when you arrive. Oke, mereka akan telah pulang ke rumah ketika kamu sampai. Jadi ini prediksi lagi ya, udah diprediksi nih. Maka ketika kamu sampai nanti itu mereka akan telah sampai nih di rumah. Mereka udah diprediksikan udah telah akan sudah sampai ke rumah. Katanya ketika kamu itu sampai. Oh ya, ingat ya yang kalimat keduanya itu di sini, kalimat keduanya I will have finished my project at the end of this month. Oh ya, yang ini. They will have gone home when you arrive. When you arrive itu harus simple present tense. Jadi subjek tambah verb one ini ya. Kalau negatifnya, they will not have gone home when you arrive. Mereka tidak akan telah datang ke rumah, sampai ke rumah ketika kamu sampai. Will you have gone home when you arrive? Akankah kamu telah pulang ke rumah ketika akankah mereka akan telah sampai di rumah ketika kamu pulang? Yes, they will. No, they will not. Kayak begitu. Jadi ini berupa prediksi yang kayaknya akan sudah selesai nih pada masa yang akan datang. Okay, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.